Selamat sore teman-teman. Hari ini hari Ahad 18 Mei 2025. Dibikin galvlog lagi saya. Kemarin galvlog dengan Grand Max RV Motorhome. Kali ini galvlog dengan bukan itu Estima, tapi ini Honda Fit JDM, rebadge-nya dari Jazz yang kita punya. Nih lihat nih. Cuma ada orangnya gak enak, lagi tiduran. Honda Fit RS sama kayak Jazz RS yang kita punya, tapi ada orangnya. Untuk menghormati privasi, jadi saya tidak sorot gambar mobilnya karena ada orang lagi tiduran, gak enak. Itu takutnya nanti malah terganggu, nanti saya pula nanti jadi masalah. Teman-teman saya lupa bawa payung ya. Oke. Break bentar teman-teman. Bawa payung, lupa kalau ini masih akan ada potensi hujan. Ntar ya teman-teman, saya ambil payung dulu. Ini masih ada. Oke, alhamdulillah udah ambil payung. Saya lupa ini masih ada potensi buat hujan teman-teman. Masih ada potensi hujan sore ini. Jadi tuh kan ketawa kan. Gitu. Iya. Masih ada potensi hujan. Jadi makanya ini saya kenapa antisipasi dengan bawa payung. Teman-teman semuanya, kaitannya dari tadi ya, di random talk tadi kan saya singgung tuh masalah YouTuber bus yang saya tonton, yang 30 orang influencer bus itu ngetrip bareng naik bus yang ya kalau boleh dibilang ini adalah bus yang tidak akan pernah saya naikin sepanjang hidup saya, yaitu bus Sari Indah atau Saridon. Ya. Kemudian itu kan kalau video yang lebih lengkap itu dimuat di channelnya Mas Jody Y. Itu. Nah, di situ kan ada beberapa nama-nama terkenal yang gak ikut kan. Ada Mas Nugroho Febianto, ada Mas Ahmad Wildani yang udah lebih dulu naik Saridon. Tuh dia habis waktu berapa lama dari Jakarta Surabaya? 20 sama Mama. Habis waktu 22 sampai 23 jam perjalanan dari Teporis Tangerang sampai ke Bungurasi Sidoarjo Surabaya. Dari Jakarta Surabaya habis 22 sampai 23 jam karena dia ngeser teman-teman. Sebenarnya Mas Wildani itu belinya Besaridon yang tol, yang lewat tol, full tol. Jadi ada dua teman-teman. Bus Saridon yang Jakarta Surabaya. Dia pemberangkatan awalnya memang dari Poris Tangerang sampai di Bungurasi di Sidoarjo. Sebenarnya masuknya udah Sidoarjo, bukan Surabaya lagi, tapi kita biar pengertiannya sama, Surabaya gitu ya. Nah ada dua nih. Ada yang Jakarta Surabaya full lewat tol. Ada yang non tol. Jadi lewat tolnya itu cuman sebagian kecil aja. Nah, kemudiannya lagi nih teman-teman ya.
Kemudiannya lagi apa itu? Dia ada juga yang nontol. Nontol itu, nah ini yang sebagian besar lewat Pantura. Ada yang lewat Pantura. Nah, Mas Wildani waktu ngetrip naik Saridon itu, dia sebenarnya beli yang tol. Nah, cuma karena penumpangnya mungkin kurang dan ada sebagian yang penumpang yang dioper karena armada yang satunya nggak jalan, dioper, digabungin, akhirnya jadilah kemudian perjalanannya Mas Wildani menghabiskan waktu sebagian besar di Pantura, nyeser. Nah, enaknya lagi teman-teman, itu kalau yang nontol, yang nyeser klub lewat Pantura, itu bisa tarifnya tarif meteran gitu, atau tarif parsial gitu. Nah, itu yang bikin waktu tempuhnya jadi lebih lama itu. Walaupun kemudian perjalanannya Mas Wildani itu masuk tol lagi menuju ke Surabayanya. Nah, kan tetapi waktu di perjalanan itu habis 22 sampai 23 jam. Yang dimana kalau bus biasa mungkin udah bisa dapat 2 rit kali. Kalau Jakarta Surabaya ya. Kalau Damri yang biasa itu udah 3 rit, 2,5 rit barangkali. Karena kan Damri rute Surabaya Jakarta itu kan ada yang pagi, ada yang sore petang pemberangkatan, ada yang malam. Itu waktu perjalanannya paling cepat 8 jam dari Jakarta ke Surabaya. Dia startnya dari Pul Damri Kemayoran, finishnya di Bungurasi atau Purabaya, Sidoarjo atau Surabaya. Baliknya pun sama, finishnya juga di Kemayoran. Itu paling cepat perjalanannya 8 jam Jakarta Surabaya. Naik yang biasa, yang putih ya. 8 sampai 10 jam. 8 sampai 9 paling lama 10 jam. Nah, itu kalau naik Saridon Jakarta Surabaya itu udah naik Damri udah 2 rit. Itu udah 2 rit. Gitu. Karena kan dia nyeser kan. Mungkin kalau yang lewat tol, karena mungkin gini kali ya, yang waktu kasusnya Mas Ahmad Wildani itu, karena dia armadanya tergolong armada yang usianya masih muda kan, Hino RK. Walaupun itu adalah bekas dari PO lain. Atau sewa dari PO lain, saya juga nggak tahu menau tentang itu ya. Armada ditambah juga mobilnya agak kenceng dibawa sama Pak supirnya mungkin bawa mobilnya kenceng, jadinya jalannya cepat. Makanya kenapa kelar 22 sampai 23 jam. Karena biasanya lebih dari itu. Sebentar kawan, ini ada musik ya? Kalau ada musik saya pause dulu ya teman-teman. Ada acara tuh. Ada acara Tarombo Batak. Ini di rumah ini nih. Tarombo Batak. Ya. Tapi nggak apa-apa sih, ini bukan musik yang copyright kok, nggak apa-apa.
hajatan. Tapi kita nggak akan lewat depan rumahnya, kita belok kiri kayak biasa. Kayak acara Tarombo Batak ini. Tak tahu acara apa. Saya Batak juga, Batak Muslim tapi saya Siregar. Kalau ini kan Batak Kristen. Kayak kenapa ada beginian? Tahu deh, saya kurang ngerti juga acara apa itu. Kalau enggak apa pemberkatan atau apa gitu, saya juga nggak begitu paham dan nggak begitu ngurusin yang begituan. Itu mah internalnya mereka. Itu yang paling penting udah koordinasi, udah izin sama pengamanan, udah itu aja. Teman-teman, lanjut lagi ya. Jadi apa? Itu kasusnya masalah Ahmad Wildani itu kasus langka. Besari Indah bisa cepet banget, less than 24 hours sampai. Karena kemarin waktu rame-rame Mas Jody, Mas Tito, Andreawan Pratikto dan kawan-kawan itu ngetrip naik Sari Indah itu 25 sampai 26 jam perjalanan. Yang dimana itu normal ya, untuk ukuran bus Sari Indah itu normal. Tapi kalau untuk ukuran bus lain mah udah 2 rit. Mau Damri, mau apa yang ke Surabaya, Sinarjaya. Tapi kalau Sinarjaya kan dia bawanya kan tidak terlalu kencang ya. Kalau Damri kan kencang banget, buset. Ya karena Damri Solar Negoro ya cor. Kalau Sinarjaya kan kenapa nggak kenceng? Nggak tahu, karena memang solarnya dijatah atau memang karena udah SOP-nya, nggak tahu saya. Kalau Harapan Jaya memang pelan. Kalau Harapan Jaya, Harjai Surabayaan dia pelan. Tapi kalau Malang dikebutin dikit. Tadinya cuma cepet, sekarang dibawa 110, enggak 120. Karena kan Malang Surabaya, karena Malang kan lebih jauh dikit dari Surabaya, Pak. Jadinya dikencengin dikit lajunya. Gitu, teman-teman. Kalau yang lain-lain mah udah 2 rit. Bus apapun itu. Kalau waktu tempuhnya Saridon itu udah 2 rit. Yang ke Surabaya loh ya, Udah 2 rit. Itu. Bus apa aja udah 2 rit. 25 sampai 26 jam. Bahkan yang paling lama bisa 29 jam naik Saridon. 28 sampai 29 jam. Ada loh yang kayak gitu. Nah, itu kan kemarin sengaja tuh bikin tripnya. Nah, di satu part video Mas Jody tuh cerita yang gak ngikut, kayak Mas Nugroho Febianto, Mas Ahmad Wildani, dan beberapa nama itu gak ikut karena berbagai halangan, karena berbagai hal. Pada saat video ya kan, Mas Ahmad Wildani udah balas ke WA-nya Mas Tito yang katanya nggak kuat lah intinya gitu, udah nggak kuat gitu. Kalau Mas Nugroho Febianto nya kan ada hal lain, mungkin kesibukan atau lagi ngetrip kemana, kita kan nggak tahu. Terlebih beliau itu jarang collab sama YouTuber lain, selain karena beliau introvert ya. Waktu tidur beliau juga agak lain. Beliau ngakuin sendiri kan. Kalau beliau tuh kan kalau malam katanya begadang. Pagi baru tidur. Jadi nyesuaiin dengan travel mate-nya atau trip mate-nya susah
gitu. Pernah Mas Nugroho collab sama Mas Ahmad Wildani, pernah. Dengan Mas Bolang pernah, dengan apa? Mas Rizky Awan Bantar Gebang udah. Ya, saya Rizky Awan Bantar Gebang ya karena memang beliau rumahnya di Bantar Gebang. Itu. Kalau Mas Lifka rumahnya di Cikarang. Gitu. Di Cikarang. Kalau Mas Rizky Awan di Bantar Gebang. Mas Nugroho Febianto di Depok rumahnya. Kalau Mas Jody Y rumahnya di Solo. Rumahnya di Solo, tapi katanya KTP-nya KTP Bogor masih. Karena beliau pernah tinggal di sana. Tapi beliau juga punya rumah di Pekanbaru. Punya rumah juga di Pekanbaru. Kalau Mas Tito di Blitar rumahnya. Kalau Mas Ahmad Wildani rumahnya di Mojokerto. Tapi dia punya kos di, maksudnya ngekos di Malang. Ya, itu. Jadi apa Mas Jody itu bilang ya pokoknya ya kita terbuka, nggak ada circle-circlean kecuali satu memang yang pokoknya nggak boleh ikut lah, dia penghancur gitu ya kan. Dan Mas Jody bilang di real life ya pun emang hidupnya udah apa wosok tenan gitu loh. Oke. Nah orang kan pasti ngarahinnya ke Mas Arkan ya kan, yang gara-gara dia katanya sih ada hubungan buruk dengan Mas Rio Handoko ya kan, katanya sih begitu katanya. Tapi saya memilih untuk tidak mempedulikan itu. Saya memilih mendoakan ya semoga pada rukun lagi lah, karena gak baik juga ada yang kayak gitu itu ya. Cuma gara-gara perkaranya itu gara-gara masalah test drive ya, dan apa gitu. Ada tuh waktu Mas Arkan ngobrol sama Mas Rian Mahendra itu ada sebentar, tapi saya memilih untuk tidak terlalu ini lebih lanjut ya. Tapi kalau ada teman-teman netizen yang bilang udah nonton aja untuk angkat channel mereka, saya nonton semua di YouTube. Mas Nugroho Febianto saya tonton, Mas Arkan yang baru pindah ke Pondok Cabe saya tonton. Baru pindah beliau dari Malang ke Pondok Cabe. Pondok Cabe di mana? Maaf saya nggak bisa kasih tahu ya. Yang jelas saya tahu di jalan mananya, di persisnya di mana saya tahu. Tapi untuk persisnya ya maaf lahir batin saya tidak bisa beritahu ya, tidak bisa beritahu ya. Saya nggak bisa kasih tahu ya. Mas Arkan tuh tadinya rumahnya tuh di Ciater, Tangerang. Di Ciater, Tangerang rumahnya. Pernah waktu naik apa gitu dari Sumatera mau pulang ke Malang gitu, dia pernah mau Ciater, lewat Ciater rumah gitu kan, tapi nggak bisa karena harus ini dulu, tugas dulu di Malang katanya. Ini baru beli rumah di Pondok Cabe ya, baru beli rumah di Pondok Cabe. Saya nonton Mas Arkan, Mas Tito saya tonton, Mas Ahmad Wildani saya tonton ya, Mas Jody apalagi saya tonton. Ada beberapa lain, Mas Rio Handoko saya tonton, Mas Gipari Alisa saya tonton, Mas Syahrul Mubarok saya tonton ya. Saya tonton semua. Saya tonton semua. Gak ada yang saya tidak tonton yang gitu-itu, karena saya suka. Mas Lifka saya tonton, Mas Siza saya tonton ya. Mas Sabudin Erwin, Kang Sabudin Erwin saya tonton. Banyak, hampir semua itu saya tonton
Saya subscribe malah beberapa itu. Yang nggak bisa ikut lagi kan Mas Irja Nailal Ulia. Kalau Mas Irja ya kita maklum lah, karena beliau kan kerjanya jauh lagi di BPS. Bukan BPS pusat di Jakarta, bukan, tapi ditugasinnya di Aceh, di Langsa. Kan jauh itu. Beliau tuh orang beliau orang ke Jember apa Kediri itu, lupa. Daerah situ lah pokoknya, daerah Tapal Kuda, Jatim. Beliau orang Jatim. Orang Jember, ya. Orang Jember beliau. Ya, orang Tapal Kuda, Jatim. Tapi ditugasinnya jauh ke Aceh sono, ke Langsa. Tugas. Jadi beliau ngetripnya kalau memang lagi libur aja, kalau lagi cuti aja baru ngetrip dia. Wah, itu saya nonton tripnya udah jauh coy, paling jauh ke Jepang. Tripnya. Paling jauh ke Jepang. Ya. Mas Tito lebih keren lagi. Tripnya jauh sampai ke Dubai. Naik kapal pesiar. Wah, itu mantap kali, bah. Iya. Sama istrinya tuh waktu itu. Tapi ya, kalau hubungannya Mas Arkan dengan teman-teman katanya nggak rukun, rasanya nggak mungkin banget Mas Arkan itu datang ke nikahannya Mas Tito di Blitar. Nggak mungkin banget. Nyatanya kan Mas Arkan datang ke nikahannya Mas Tito barengan Mas Ridwan Hanif, berangkatnya dari Klaten, Jateng. Ada tuh di channel YouTube ya Mas Ridwan Hanif tuh obrolan pas mau berangkat ke sana. Nggak mungkin banget deh kalau saya pikir yang penghancur yang disebut Mas Jody itu adalah ke Mas Arkan. Nggak mungkin banget. Adalah itu. Tapi nggak mungkin lah arahnya ke Mas Arkan. Kalau Mas Arkan rasanya nggak mungkin banget beliau kemarin datang ke nikahannya Mas Tito di Blitar sana. Wih, kombi coy. Kombi tapi aduh kondisinya ya ampun. Kombi panel fan guys, langka itu. Tapi kondisinya ampun, bosok tenan. Bagian belakangnya terutama. Aduh ya ampun, mudah-mudahan lah direstorasi, dibagusin lagi, dan dihidup lah paling enggak. Itu mobil kayak gitu, waduh. Kalau Jimny cuy, Jimny yang generasi ketiga, ini nih yang gua gak suka nih. Gua udah begini tangannya tapi dia masih gerak juga, rabun kali itu matanya. Gua gak suka tuh asli. Nih Grand Max yang 1337 TRS itu platnya B. Gua gak suka banget yang kayak gitu. Gua udah begini tangannya tapi dia masih gerak juga. Emang matanya rabun apa gimana sih? Makanya memang jalan kaki di Jakarta itu neraka banget. Yang nyetir mobil, yang bawa motor sama-sama kadang-kadang suka sengaja bikin ngerabunin matanya. Itu yang gue males, jujur gitu ya. Ini karena gue udah sampai, jadi kita closingnya di tempat wudhu aja ya teman-teman ya. Kita closingnya di tempat wudhu aja. Jadi kalau saya sih berharap ya kedepannya teman-teman itu pada rukun lagi lah. Kalaupun ada masalah yang bagaimana, harapan saya ya bisa lah diselesaikan dengan cara yang elok-elok ya. Ya saya harap mudah-mudahan bisa ngumpul lagi lah teman-teman ya, bisa nge-trip bareng lagi gitu ya. Kalaupun ada perbedaan ini dan itu ya disitulah toleransi itu harus ditumbuhkan gitu. Oke, jangan lupa subscribe channel YouTube saya James Windsor. Terima kasih sudah menonton. Selamat sore, sampai jumpa. Dan pastinya Cesia con tutti voi.